Kalau kita bicara mengenai masa depan bumi atau krisis iklim itu biasanya itu di forum-forum internasional atau kita melihat kepada kebijakan pemerintah untuk menerapkannya. Tapi biasanya kalau pada tataran itu yang terjadi itu adalah omong-omong saja. Nah, untuk implementasinya saya bisa melihat ini dilakukan sendiri oleh warga, khususnya tidak perlu di forum internasional, tidak perlu dengan adanya regulasi dan kebijakan pemerintah, tapi dari lorong sempit ini bisa lahir inovasi untuk memberikan solusi, bukan saja terhadap masa depan bumi dan planet, tapi bagaimana mengelola ketahanan pangan, bagaimana menjaga lingkungan supaya bersih, bagaimana juga untuk mengelola sampah dan melahirkan ekonomi khusus untuk warga-warganya. Insight with Desi Anwar saat ini berada di satu kelurahan di Jakarta Timur untuk melihat dengan mata sendiri bagaimana warga kalau dibiarkan ya untuk berkreasi, berinovasi tanpa diganggu ya, itu bisa melakukan hal-hal yang sangat positif dan sangat baik yang bisa dijadikan contoh. Mari kita ikuti. Menjelang usia 5 abad, Jakarta menata diri menjadi kota global yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Berbagai pembangunan fisik pun terus dilakukan. Namun masa depan sebuah kota sesungguhnya tidak hanya ditentukan oleh gedung-gedung tinggi atau infrastruktur megah. Masa depan kota juga dibangun oleh warganya, oleh mereka yang memilih peduli, bergerak, dan menciptakan perubahan dari lingkungan paling kecil tempat mereka tinggal. Di tengah padatnya permukiman Jakarta Timur, sebuah gang sempit di Kelurahan Malaka Jaya menyimpan kisah yang menginspirasi. Di sini warga bersama ketua RT mereka berhasil mengubah keterbatasan menjadi kekuatan. Sampah yang dulu dianggap beban, kini dikelola menjadi sumber daya bernilai. Energi matahari dimanfaatkan untuk mewujudkan kemandirian energi. Air hujan disimpan, serta ketahanan pangan dibangun meski hanya dari ruang yang sangat terbatas. Sebuah inisiatif cerdas yang tidak hanya menjawab tantangan kehidupan perkotaan, tetapi sekaligus menawarkan solusi nyata atas krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang kini menjadi perhatian dunia. Kisah ini menunjukkan bahwa menuju Jakarta 500 tahun, perubahan besar tidak selalu lahir dari ruang-ruang kekuasaan. Terkadang ia tumbuh dari gang-gang sempit yang dipenuhi semangat gotong royong dan kepedulian. Dengan demikian, sebuah RT mampu bertransformasi menjadi laboratorium inovasi, model percontohan, dan pelajaran yang bisa diambil Jakarta untuk menyongsong 5 abad usianya. Insight with Desi Anwar kali ini dari lokasi yang agak unik, tepatnya saya berada di sebuah lorong kecil sempit tapi lucu di Kelurahan Malaka Jaya, Duren Sawit di Jakarta Timur, dan saya akan bertemu dengan ketua RT-nya. Dia adalah seorang founder dan penggagas dari gerakan pencegah krisis planet, tapi juga seorang penggagas yang namanya Survival Architecture Indonesia. Ia adalah Taufik Supriyadi. Siap. Halo Bung Taufik, apa Mbak kabar? Desi. Siap, alhamdulillah sehat, alhamdulillah siap. Dan ini jangan salah loh, Dr. Taufik Supriyadi. Ya, jadi bukan hanya ketua RT saja, Siap. tapi saya lihat ini panjang sekali ini gelarnya. Tapi kita mulai dengan kenapa kita berada di sini, Taufik. Ada yang namanya pencegahan krisis, ya,
planet. Nah ini biasanya kan kalau kita bicara mengenai krisis planet, krisis iklim, lingkungan hidup itu dalam tatanan atas, kebijakan, apapun yang harus dilakukan, regulasinya dan lain sebagainya. Tapi saya lihat ini dari lorong sempit ini, ini menjadi suatu laboratorium hidup di mana semua solusi itu sebenarnya ada. Bisa cerita sedikit? Baik, Taufik. jadi Mbak Desi dan teman-teman sahabat CNN Indonesia, kami bergerak karena kami prihatin melihat lingkungan kita sampah belum dipilah. Lingkungan masih gersang. Rakyat kebanyakan menunggu program dari atas, nungguin top down nggak datang-datang gitu ya. Jadi begitu menjadi ketua RT, saya teringat triple planetary crisis. Berkurangnya keanekaragaman hayati, cepatnya perubahan udara, banyaknya polusi, itu kan harus dicegah dari tempat kita masing-masing. Apalagi saya teringat lagi ada pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang 32 2009, bahwa kita punya hak dan kesempatan yang sama menjaga bumi ini tetap lestari dengan cara kita masing-masing. Nah, inilah cara kami mencegah krisis planet. Pertama, saya datangkan tanaman produktif, 817 tanaman produktif, kemudian datangkan wali kota supaya pemberitaan naik. Dengan berita naik, orang melihat kita bergerak menjaga bumi, mulai banyak datang duit dan datang fisik. Itu sih Mbak sederhananya. Siap. Tapi ketua RT sejak sudah berapa lama ini? 2,5 tahun terakhir. 2,5 tahun. Nah, Yes. apa ini kan dimulai tadi dengan pemilahan sampah dan lain sebagainya. Tapi saya lihat di sini kan begitu banyak ya Item. contoh-contoh item yang diterapkan di sini. Di sini ada tanaman-tanaman, ada ikan lele. Saya lihat juga ada penggunaan panel Siap. surya. Baik. Belum lagi hal-hal yang istilahnya membuat lingkungannya itu sangat-sangat bersih dan asri. Siap. Jadi gini Mbak, begitu menjadi ketua RT, bahkan sebelum menjadi ketua RT, istri saya kan minta Pak Dokter jadi ketua RT. Saya bilang, kalau menjadi ketua RT, Abi gaspol loh ya. Gitu. Gaspol aja, saya langsung bikin program kerja Mbak. Karena vibe-nya itu sama seperti pada saat kampanye anggota legislatif dan kampanye presiden. 13 Oktober 2023, saya membuat program kerja 80% orientasinya lingkungan hidup, 20% orientasinya transformasi digital, digitalisasi RT, website RT. Karena kata Rasulullah kan ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya. Saya yakin sekarang zamannya media digital. Kebaikan kita menjaga bumi harus disampaikan di media digital. Kala itu saya berpikir seperti itu. Kampanye menang pemilihan, saya langsung annoying ke warga. Kalau pilih saya akan orientasi lingkungan hidup. Ya udah Pak, jalan aja. Saat itu seperti apa daerah Lingkungan. ini ya, Yes. lingkungan ini, dan Ini kira-kira yang masalah yang paling Siap. Ya masalah ini kalau yang itu sulit lah untuk Yes. diperbaiki itu apa? gersang, Gersang ya. belum milah sampah. Kemudian warga masih nungguin program dari atas. Ya kalau menunggu dari atas biasanya tidak kunjung datang gitu. Makanya saya berpikir bagaimana harus merubah mindset triple bottom line. People, profit, planet. People leher ke atas, budaya harus berubah. Profit, leher ke bawah, perut harus kenyang. Planet, lingkungan harus dijaga. Saya kawinkan dengan melawan triple planetary crisis dengan, ada satu lagi nih yang terpenting. Sebagai pemimpin terkecil di Republik ini, ketua RT gitu ya, saya harus juga memberikan rasa aman dan nyaman. Oke. Makanya kemudian saya berpikir, wah ini harus dielaborasi semua, kita harus keluar. Oke, tadi planetnya dulu kita fokus kan tadi people, profit, planet. Coba planetnya tadi Baik. salah satunya adalah tentu saja masalah sampah dan lain sebagainya dan keanekaragaman hayati tadi ya. Siap. Apa-apa saja yang diterapkan khusus untuk planetnya? Siap. Planet, kami memilah sampah. Sampah kala itu saya berpikir karena kami sudah memilah sejak 11 tahun yang lalu, kami ingin membawa ke masyarakat. Sertifikasi kami CPCC CIPAS itu kan Certified Professional in Climate Change, CIPAS Certified International Planetary Health Specialist. Saya harus aplikasikan di lingkungan. Ini sertifikasi ini dari Amerika Serikat ya. Yes, dari Amerika. Kemudian saya coba di lingkungan, alhamdulillah kami benar-benar mewarnai, tidak terwarnai 2,5 tahun yang lalu. Jadi isu milah sampah yang baru kemarin ini, this is not something new for us kan gitu Mbak, dengan tidak sombong lah gitu ya. Ini bukan hal yang baru buat kita, kami sudah terbiasa. Bahkan Irfan Hakim kan juga sudah datang ke sini. Karena melihat kita bergerak tidak hanya membawa RT, tetapi membawa kawasan. Nah, dari sampahnya itu bagaimana cara pengelolaannya dan apa sekarang ininya lah hasil dari upaya untuk memilah sampah ini. Jadi dari sampah kami alihkan, kami membuat survival arsitektur, Mbak.
Di situ kita sepakat kegiatan masyarakat menghasilkan sampah. Sampah yang non-organik dan sampah organik. Sampah non-organik kami tidak pusing karena setiap hari Rabu jam 1 sampai jam 4 di sebelah rumah saya diambil oleh bank sampah. Warga kami berkumpul ke sana, jadi Pak RT udah nggak pusing. Warga yang selama ini buang sampah nggak dapet duit, sudah punya duit dari non-organik. Ya. Botol tutupnya 4.500, botolnya 4.000, multi layernya 150 rupiah. Sudah ada caretaker, saya nggak mau zero sum game, saya nggak mau matiin mereka, silakan aja. Nah, yang saya pusing, yang saya harus berpikir keras adalah bagaimana sampah organik ini harus jadi cuan. Bagaimana planet ini berkontribusi terhadap profit perut kita. Iya. Dan budaya jadi berubah. Jadi triple bottom line ini satu kesatuan yang utuh. Nah, sampah di sini Mbak, pertama masuk ke lubang resapan biopori. Lubang resapan biopori manfaatnya 5. Pertama, masukkan sampah organik, makanan basi, potongan buah, potongan sayur ke dalam. Dengan ini masuk ke dalam, itu nanti cacing tanah ngejer. Dengan cacing tanah ngejer, begitu hujan datang, resapan air maksimal. Kalau dipajak, restitusi air kembali ke dalam bumi kan. Iya. Kemudian, dengan ada makanan ini tadi, tikus tanah yang buta pun ikutan partisipasi di lubang resapan biopori. Kemudian, yang keempat lucu, jam 11 malam itu kecoa pada gentayangan nih. Dengan ada lubang resapan biopori ada makanannya, itu pada ngumpul masuk di lubang-lubang kita, ada 43 titik di sini. Yang terakhir lucu, dengan ada lubang resapan biopori, kami berhasil mengusir mobil parkir dari pinggir jalan. Jadi budaya berubah. Triple bottom line satu sisi terbukti. Yang kedua, dengan sampah yang kita miliki, kita masukkan ke tong komposter. Di sana kita olah jadi kompos. Komposnya untuk tanaman-tanaman kita. Tanamannya ada beberapa yang berbuah, ini toga di belakang kita, ada pandan, ada daun kari, buat lele tangkap gitu ya. Kemudian ada kucai, ada jahe lengkuas, ada kembang teleng, bahkan putri kami bikin cendol kembang teleng, dibeli orang Pakistan, setiap satu botolnya didapat lisensi Rp1.000 Oh, wow. dari tanaman kami sendiri. Ada berapa jumlah tanaman yang ada di sini? Tanaman kami, tanaman produktif ada 817. Mbak, ini ngomong-ngomong, ini kan media percontohan pencegah krisis planet. Ini bukan hanya bangunan fisik. Saya sudah membuat aplikasi Pusat Data Nasional Pencegah Krisis Planet. Jumlah tanaman produktif 817. Kalau di tempat Mbak Desi ada 1000, kita tinggal jumlah saja. Aplikasinya sudah saya siapkan. Ini yang belum pernah kami ramaikan, Mbak. Ini kami sembunyikan. Yes, ini belum, tetapi hakinya sudah ada. Tinggal Pusat Data Nasional belum kami launching, belum ada yang ngegandeng. Mudah-mudahan CNN Indonesia nanti ngegandeng kan bisa di-launching dari CNN. Ini menurut saya itu inisiatif yang bukan saja inovatif kreatif, tapi memang dibutuhkan dan juga dibuktikan kalau masyarakat itu digerakkan dan diberikan contoh arahan itu semuanya bisa dilakukan dengan baik ya. Yang perlu dirubah adalah bagaimana kita memberikan keteladanan. Saya bersyukur karena menanam pohon sudah 21 tahun yang lalu. Saya bersyukur saya memilah sampah 11 tahun yang lalu. Jadi kami nggak jarkoni gitu, ahli ngajar tapi nggak pernah ngelakoni. Kami pernah melakukan. Sehingga survival arsitektur Indonesia ini saya bisa jelas menggambarkan kepada seluruh warga. Ada berapa jumlah warganya di sini dan juga kira-kira ketika memulainya apa challenge-nya dan bagaimana prosesnya itu sendiri, kan harus ada perubahan mindset, perubahan cara melakukan sesuatu seperti membuang sampah dan lain sebagainya dan juga ya menyulap ini menjadi sesuatu yang membuat orang itu merasa enak ya, nyaman ya lingkungannya. Baik, jumlah warga kami 157 warga, 63 kakak, 40 rumah. 40 rumah, yes. Termasuk rumahnya termasuk Pak RT. Yang menarik adalah dari 40 rumah ini 20-nya pengurus RT. Jadi separuhnya sudah saya siapkan suksesinya. Ya. Dengan visi yang sama. Yes. Di website sudah kita publish jumlah pengurusnya berapa, tugas-tugasnya apa. Jadi kalau Mbak Desi mau pindah naturalisasi ke sini, tinggal buka website, baca pengen jadi bidang apa, monggo silahkan kan. Yang penting mengikuti dan menerapkannya. Siap. Nah, bagaimana mengajak? Pertama, kita tunjukkan keteladanan. Singkat cerita, kami didatangi banyak orang, nasional dan internasional. Itu kan menunjukkan kita
masih punya harapan. Indonesia ini kan katanya bisa menjadi besar bukan dari gedung tinggi. Tapi ini kan didatangi internasional Siap. karena sudah ada contohnya, sudah ada istilahnya buktinya kan. Tapi jalan menuju ke situnya Siap. di mungkin minggu-minggu atau bulan-bulan pertama untuk menerapkan visi yang luar biasa ini tuh bagaimana? Apa yang perlu diubah gitu? Siap. Ini menarik, sahabat CNN Indonesia, Mbak Desi. Yang perlu dirubah adalah bagaimana kita memberikan keteladanan. Saya bersyukur karena menanam pohon sudah 21 tahun yang lalu. Saya bersyukur saya memilah sampah 11 tahun yang lalu. Jadi kami nggak jarkoni gitu, ahli ngajar tapi nggak pernah ngelakoni. Kami pernah melakukan. Sehingga survival arsitektur Indonesia ini saya bisa jelas menggambarkan kepada seluruh warga kita mau begini. Saya menjadikan warga ini adalah sebagai subjek, jangan jadi objek. Setiap pengen berbuat sesuatu, contoh bikin saluran air disulap jadi kolam ikan aja, saya pasti libatkan warga. Kenapa? Ada peraturan daerah gubernur, ada peraturan Menteri Dalam Negeri 18 tahun 2018, Pergub 22 tahun 2022. Di sini forum tertinggi di Republik adalah musyawarah RT. Manfaatkan itu. Kalau saya bergerak sendiri, nonsen. Warga harus jadi subjek. Walaupun romantikanya begitu kita lemparkan ide, warga pasti yang hebat pasti keluar, yang nggak pinter ikutan ngomong gitu. Ya nggak apa-apa, dengerin aja. Kan kita diciptakan 2 telinga 1 mulut, perbanyak mendengar aja. Tapi mendapatkan hasil dan warga juga akhirnya antusias, dan saya lihat itu antusiasmenya kan tinggi karena terbukti lah dengan lorong ini menyerupakan sesuatu yang luar biasa. Siap. Begitu. Itu butuh waktu berapa lama, Siap. Taufik? Siap. Sehingga akhirnya mendapatkan ini. Taufik ini sudah diundang ke China 2 kali dan juga mendapatkan penghargaan. Amerika Belum 2 kali. lagi ada sertifikat dari MURI dan Siap. juga Haki. yang haki Set untuk 6. survival architecture-nya. Ini kan berarti ada sesuatu yang membuat orang itu terinspirasi untuk melihat lorong ini sebagai contoh. Baik, jadi memang warga di awal memang ada ketidakpercayaan dan ketidaksetujuan. Ngapain sih Pak bikin begitu-gitu, mendingan ngurusi perut gitu. Ya ini kan dalam rangka ngurusi perut. Sekarang Mbak Desi, kita kan tinggal memetik hasilnya. Kalau Pak RT diundang keluar, kira-kira dikasih duit apa enggak? Ya, adalah buat view untuk bicara. Kan kemudian kan 60% saya, 40% buat kas RT, apa enggak duit? Dan itu kan lebih cepat daripada menunggu panen ikan 3 bulanan gitu. Jadi bagi hasil. Kita kantongnya jangan diisi duit buat kita sendiri, bagi lah. Katanya kalau sumur nih dicuci otak di Tiongkok nih Mbak. Kalau sumur airnya dibagi-bagi, begitu orang ngegangguin sumur ini kan pasti dijagain. Kami pun demikian, termasuk kita membuatkan kolam lele di RT sebelah. Itu juga ada MOU antara Poktan kita nih, kelompok tani bersama Tumbuh Maju dengan RT sebelah. Pembagiannya kelompok tani kita minta 20%. Kemudian kas RT, kemudian kas RW setempat, kemudian yang kerja sama koordinatornya. Warga kami marah, ngapain RW dikasih? Kan nggak ngapa-ngapain. Bentar dulu, ini kan Gang siapa yang punya gitu. kan biar dijagain gitu. Akhirnya bisa nerima. Tapi biasanya kalau dari segi ekonominya ada, ini pasti banyak yang ikut ya. Siap. Tapi sumber-sumbernya saya lihat, kita mulai dari ini dulu. Yeah. Kolam ini kan Akuarium, banyak ininya lah, manfaatnya, bukan saja dari nilai ekonomisnya tapi dari nilai gizinya dan lain sebagainya. Bisa ceritakan mengenai kolam-kolam akuarium yang ada di sini? Dan saya juga lihat di pinggir jalan itu ada kolam lele ya. ada kolam lele yang Double digorong-gorong begitu. Siap. Baik Mbak Desi, sahabat CNN Indonesia, kolam yang ada di belakang kita ini adalah yang ini ikan hias, yang ini kolam gizi warga balita lansia ibu hamil. Kami dedikasikan kolam gizi balita lansia ibu hamil ini untuk warga secara gratis. Kalau ini jangan, ini tonton aja gitu ya. Konon pulang kantor, dulu saya begitu pulang kantor saya kesini dulu nggak mau masuk, diam gitu, nanti nyonya lihat CCTV. Ini bagus buat ini healing juga, ini ngelihat ikan-ikan. Iya, nah sekarang healingnya enak liatin lele, lele lebih rusuh gitu, lebih waduh kacau deh. Nah, kolam ini Mbak Desi dan sahabat CNN Indonesia ini untuk gratis balita lansia ibu hamil. Ini idenya Taufik juga. Iya, karena kan dulu katanya harus melawan stunting. Iya. Stunting kan harus dari hamil kan. Makanya ibu yang nggak hamil nggak boleh Mbak Desi
nanti anaknya tetap stunting, ibunya standut. Tapi ini juga bisa jadi sumber MBG yang betul-betul praktis dan bisa Iya. cepat ya di Iya. ini. Makanya saya titip Dimanfaatkan. pesan buat ketua RT seluruh Indonesia nih, sahabat-sahabat saya, identifikasi di tempat kita ada nggak lahan. Karena saya iri dengan orang yang masih punya lahan kosong tapi nggak dimanfaatkan. Saya akan bisa punya ayam telur lebih banyak, sekarang cuma 4. Saya akan bisa bikin kandang maggot misalnya. Saya akan bisa ternak cacing sutra, atau azolla, atau spirulina, atau kambing misalnya. Kan ada teknik yang bisa bikin nggak bau, atau ekoenzim diperbanyak. Kami tuh lihat CCTV-nya kan kita full beton pada penduduk. Makanya kapan-kapan main ke tempat Mbak Desi, kalau ada tanah kosong masih kosong, saya ambil itu nanti teman-teman. Dijadikan ini buat ayam bertelur Ayam ya. bertelur. Tapi ini ayam bertelur ini bisa menjadi bagian ya dari produktivitas masyarakat juga di sini, dari segi kepenuhan memenuhi gizi juga ya, tapi bisa Sampah. sampahnya juga bisa diolah untuk menjadi inilah Jadi telur, jadi kompos produktif. lagi ya. Iya. Jadi Dan telurnya juga bisa dijual kalau ada lebihnya kan. Siap. Jadi kami sudah menerapkan, kita punya kandang ayam, kita bukan ternak, tetapi memelihara ayam. Tujuannya untuk menghabiskan sampah organik, habis di tempat kita sendiri. Bayangkan ayam ini, kami pakai Lohmann Brown 4 ekor. Ini yang satu udah diminta Menteri Teknologi Informasi saya nih, Genzi, ya udah 1, jadi saya tinggal 3. Ini setiap 25 jam sekali dia bertelur. Bayangkan Mbak, sahabat CNN Indonesia, saya sampai terharu. Ada sisa makanan, buang ke kandang ayam. Kandang ayamnya penuh, buang ke kandang maggot. Maggotnya gede, kasih ke ayam. Ayamnya beringas, telurnya banyak. Cepet lah gitu. Kemudian lele diambil oleh ibu-ibu, dibuang kepalanya, dibuang dalamannya, dimarinasi. Kemudian kepala lelenya saya chopper buat ayam. Ayamnya telurnya lebih gede. Sempat kami panik, biasanya 47 gram, mendadak jadi 61 gram karena kebanyakan lele gitu ya. Saya telepon dokter hewan, ternyata Pak Taufik nggak apa-apa, itu ada pembuluh yang pecah. Semprot aja pakai ekoenzim, selesai. Jadi ayam ini salah satu solusi untuk menghabiskan sampah habis dari rumah kita sendiri. Jadi ini mungkin bisa dijadikan contoh ya di RT-RT lain ya, bahwa mengelola ini semua bisa mendapatkan benefit ekonomi. Karena kami dari awal optimis, Allah menutup persangan hamba-hambanya, dan kami membuktikan dunia sekarang melihat kita. Saya kala itu berpikir ini Indonesia harus menjadi hebat bukan dari gedung tinggi tapi dari lingkungan yang dijaga. Jadi sumber-sumber revenue-nya sekarang kalau kita hitung ada di saya juga lihat di sini ada tanaman hidroponik ya. Yes. Itu apa-apa saja yang ditanam di situ dan hasilnya dikonsumsi atau ada juga off-taker-nya yang Siap. akhirnya bisa dijual? As far as today, kami baru untuk sendiri. Kita belum pernah, kita mendambakan overstock terus dijual gitu, untuk tanaman ya. Iya. Kita sementara habis di tempat kita sendiri. Ada aquaponik itu untuk dipasang kangkung. Yang hidroponik itu agak jauh tuh di tengah-tengah. Iya. Itu apa yang Itu hidroponik tomat, kemudian cabai, kemudian melon. Tetapi buat kami, mungkin karena ilmu kami kurang, hidroponik ini buat kita high cost. AB mix-nya harus dipikirin. Jadi ancik-ancik saja buat kami ya. Tetapi mungkin sahabat kami di luar sana hidroponiknya bagus. Kami lebih senang ke aquaponik. Kalau males nanam, males nyiram, aquaponik aja. Kasih pompa dari si lele itu kan nitrogennya banyak. Kandungan feses juga bagus ya. Langsung jadi kangkung itu tumbuh. Nah kangkungnya kita panen, tanam lagi. wow, luar biasa ya. Terus. Tapi untuk sumber revenue-nya dari segi ekonominya apa-apa saja di sini yang bisa Baik. dicatat? Siap. Revenue untuk kami tadi di triple bottom line profit ini, pertama kolam lele yang di saluran air itu memang kita jual. Itu jual ke siapa? Dijual ke warga, pasang status saja. Oh, online. Karena kan kami lagi mencari bentuk bagaimana persiapan intensifikasi pertanian, perikanan. Warga sih nantangin, Pak, nambah kolam lagi dong gitu. Sebentar, saya pengen diintensifikasi dulu. Nah, waktu membangun kolam ini kan berarti kan ada penggalian dan lain sebagainya. Nah, itu anggarannya itu dari mana? Ya, terima kasih Mbak Desi. Ini pertanyaan keren banget, sahabat saya di Indonesia. Ini strateginya adalah naikkan berita. Dengan berita naik, orang melihat kita bergerak menjaga bumi, nawar-nawarin Pak Taufik butuh apa. Oke. Saya Jadi dari sampai CSR. Iya.
CSR, ESG, TJSL gitu ya, ESG Environmental Social Governance. Kemudian CSR, Corporate Social Responsibility, TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan. Orang banyak datang nawarin, yang bete kita karena harus bikin proposal. Proposal itu kan konsideransinya apa, isinya bagaimana, penutupnya seperti apa. Kan ini pengurus kami belum saya ajarin betul gitu ya, masih belum pas. Tetap Pak RT yang repot gitu. Nah, tapi Pak RT-nya ini akuntan, jadi seharusnya dari segi hitung-hitungan kan nggak masalah ini. Tinggal masukin ke AI aja sekarang ini semua. Iya, tapi kan nyita waktu kantor. Iya. Tapi kantor komplit siap. Tapi ini bisa berjalan selama ini karena ada anggaran dari Bantuan. Dan ini bantuan terus-menerus mengalir, mencukupi. Alhamdulillah mencukupi karena kami juga tulis semua ini di website. Jadi sahabat CNN Indonesia, Mbak Desi, sampaikan kepada teman-teman, adik-adik kita, jempolnya jangan cuma scroll-scroll doang, tapi manfaatkan, tulis kegiatan kebaikan kita di media digital. Kalau Allah Maha Pengampun dan Pemaaf, internet ini kan enggak. 7 turunan kan ada terus. Kecuali itu ada perintah untuk di drop. Kalau gitu bisa ya. yang baik-baik ini menjadi inilah inspirasinya. Kita viralkan yang positif-positif. Di website-nya apa yang namanya? RT08 RW04 malakajaya.com. Oke, jadi betul-betul websitenya namanya RT08 RW04 malakajaya.com. Di situ bisa dilihat itu semua kegiatan yang dilakukan oleh para warga yang tinggal di sini. Coba sekarang before dan afternya dengan setelah 2,5 tahun di sini ya, Taufik, perubahan terbesar itu apa yang dirasakan dan kira-kira ini kedepannya mau dibawa kemana? Karena saya lihat di sini kan ada 40 hal yang telah dilakukan di inovasi, sini. siap. Iya. Baik, terima kasih Mbak Desi, teman-teman CNN Indonesia. Perubahan terbesar adalah kami Triple Bottom Line budaya ternyata bisa berubah. Karena kami dari awal optimis. Allah menuruti persangan hamba-hambanya. Dan kami membuktikan dunia sekarang melihat kita. Saya kala itu berpikir ini Indonesia harus menjadi hebat bukan dari gedung tinggi tapi dari lingkungan yang dijaga. Kalau kita menjadi percontohan dunia berarti Indonesia masih punya harapan. Kalau Indonesia punya harapan berarti Indonesia hanya butuh keteladanan. Nah, dengan seperti ini banyak orang datang dari Cornell University, dari University of Amsterdam, kemudian Korea Selatan, Singapura, bahkan yang lucu Singapura nih Mbak, ada 3 orang datang ke sini bilang begini, Pak Taufik, apakah ini benar bottom up? Yes, this is bottom up. Bukan top down, bukan. Kalau begitu September nanti saya akan kirim 30 orang siswa ke sini yang pemikirannya kayak mahasiswa kita semester 4, tolong disiksa di RT 8. Suruh ngasih makan ikan, suruh panen biopori, suruh ngapain lah gitu, tolong disiksa gitu. Nah, kemudian dari tadi Korea Selatan, kemudian banyak negara sudah datang ke sini, warga kami menjadi bergerak. UMKM setiap ada orang datang pasti ramai. Tadi pagi pun ada rombongan Kopassus 30 orang, warga kami bergerak jualan. Mereka tidak takut lagi karena rezeki sudah ada yang ngatur katanya. Nanti kalau nggak laku gimana? Nggak apa-apa Pak. Kita jual aja daripada kita minta-minta lebih baik. Iya, dan minta-minta juga nggak akan dikasih dengan begitu saja ya. Dan yang mengharukan, saya cuma nyampaikan begitu, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman, ini juga ada UMKM bergerak. Silakan kalau ada yang cocok beli. Saya kan juga ya harus memperkenalkan warga saya dong. Saya nggak malu ngapain gitu, wong ini halal. Alhamdulillahnya kan juga banyak yang beli, kan kita gratis dapat ilmu dari Pak Taufik kan gitu. Kan bukan buat iya, dan ilmu itu luar biasa itu bergunanya ya. Mahal itu ilmu itu. Ya, sekarang yang dibutuhkan memang ilmu yang justru bisa diterapkan dan bisa dijadikan hasil yang jelas ya. Tapi sebelum itu ini saya tertarik dengan ini kan ada TV ini besar di sini. Ini TV nggak hilang gitu. Pemikirannya Indonesia banget. Iya kan biasanya kan kalau apapun yang tinggal wah jangan ada yang diambil, dipretelin dan saya lihat di sini juga ada CCTV-nya. Dan ini dari segi ini energi ini tuh pakai panel surya ya. Rumahnya Pak RT juga pakai panel surya. Bisa ceritakan ini Baik, sedikit. titik ini adalah salah satu poskamling modern kita. Jadi kalau ada alarm panic button, kemudian CCTV yang heboh, kami sudah 2,5 tahun menerapkan itu. Tapi kesalahan kita tidak meramaikan spesial terkait ininya gitu Mbak. Ini kesalahan kami. Nah, di titik ini poskamling modern, kita merubah budaya sistem yang biasa cangkruan ngerokok nganti esok gitu ya. Tok. Kita cukup dari handphone masing-masing warga pun bisa mengakses gitu tampilan yang sama. Jadi semua warga bisa mengakses ya. Bahkan yang lucu, triple bottom line people berubah gini Mbak.
saya pernah ganti passwordnya nih. Ini kenapa ada 43 nomor tidak dikenal gitu ya. Kemudian saya nanya ke warga nomornya nomor siapa? Oh itu Pak, ponakan saya di Palembang. Ya Dia Allah pengen Akbar. mantau. Terus ini siapa? Oh itu Pak, ponakan kita di Babelan. Ya elah, ya udah silakan aja. Yang penting kan jadi saling menjaga. Bahkan alhamdulillah 2,5 tahun terakhir kita tidak pernah ada pencurian di sini. Nah ini bisa dijadikan contoh karena ini sering terjadi ya. Tapi jadi nggak pernah ada insiden hilang, misalnya motor hilang atau barang hilang. Terus Bahkan kemarin 4 bulan kami di Jepang, ada polisi telepon minta rekaman CCTV, ada di RT bawah hilang motor dan 6 pasang sepatu. Minta rekaman yang bersangkutan lewat di sini gitu ya, memakai baju yang di tengah terlihat gitu. terus ditangkap. Ditangkap. Wow, luar biasa. Dan ini Siap. dari 40 ini coba apa lagi yang bisa kita highlight di sini yang menjadikan sumber inovasi dan juga kebanggaan yang belum pernah diterapkan oleh di mana-mana pun gitu. Baik, yang membanggakan adalah ini digabungkan menjadi survival architecture itu. Survival architecture ini. Yes, Apa sih sebenarnya ide di belakang survival architecture Indonesia ini, dan ini udah menjadi IP-nya Dr. Taufik Siap. Supriyadi ya? Saya prihatin, kan saya ASN. Saya membawa budaya bagusnya ASN ini ke lingkungan, ternyata bermanfaat. Saya prihatin kalau besok saya pensiun, kan gajinya tahu sendiri. Tunjangan yang ada, gaji pokok dikurangi 75%. Dan memikirkan bukan masa depan bumi saja, tapi masa depan Taufik sendiri. Makanya insya Allah ini 2 rumah dari sini, 4 rumah dari saya, sudah kami bayari DP untuk saya jadikan rumah contoh. Untuk pensiunan bisa menghasilkan 10 juta rupiah per bulan. Saya perkecil jadi 5 juta rupiah per bulan karena hanya 200 meter persegi. Oke. Kalau Dengan caranya apa? dengan cara harus ada pertanian, perikanan, perkebunan, sama perayaman lah gitu. Harus ada ini. Kami sudah menggandeng salah satu profesor dari Belanda yang dia bisa teknologi pertaniannya, ada tanaman padi yang bisa dipotong saja, tidak usah dari nol, bisa berapa kali panen itu Mbak. Dan kami juga kan sudah menghitung ayam kami setiap 25 jam bertelur, itu ayam organik 3.200 satu telurnya. Kalau dijual kan juga cuan gitu. Paling nggak kalau kita nggak jual, ini kan kita saving nggak usah beli telur. Wong ngeliatin selokan juga 10.000 nggak lewat-lewat kan gitu Mbak. Jadi ini kan sumber keuangan, makanya di sini tidak ada yang namanya sampah. Yang ada bahan yang belum kita manfaatkan. Iya. Di sini nggak ada yang nama sampah, adanya tambang emas yang belum kita sentuh. Teman-teman CNN, sahabat CNN Indonesia, tolong, itu sampah itu bermanfaat. Sampah organik ini kan duit. Makanya ini duren sawit kan, dudak keren sarang duit. Iya. Jadi di sini ada 3 inovasi besar. Media pencegah krisis planet, aplikasi RT online, yang ketiga kolam lele itu yang membuat kami diundang ke Tiongkok. Taufik, menurut saya ini kan sangat inovatif ya, dan juga sangat bermanfaat, dan bisa tadi 3 hal itu, people, profit, dan planetnya itu menjadi sesuatu yang sirkuler ya. Sampahnya itu tidak ada lagi kata sampah, tapi yang ada adalah menjadi bahan yang memang bisa dijadikan sumber untuk revenue ataupun perekonomian yang berikutnya. Nah, supaya bukan hanya RT 8 saja, tapi RT 9, 10, dan kalau bisa ini seluruh istilahnya pemukiman yang memang memiliki problem yang sama, yaitu pemukiman yang padat penduduk, sampahnya banyak, dan juga supaya kita tidak harus lagi ke Bantar Gebang, itu menjadi masalah sendiri, dan jadi replikasinya ke seluruh Indonesia kalau bisa. Siap. Kebetulan Mbak Desi, sahabat CNN Indonesia, saya Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Rukun Warga Rukun Tetangga se-Indonesia. Oh, se-Indonesia. Wow. Ada kumhamnya gitu. Saya wakil. Ada berapa ini? 2.700.000 RT. Oh, okay. Dengan RW 3.300.000 jadinya. Kalau Jakarta kan 30.511. Mbak, saya punya prinsip, saya harus lakukan sendiri dulu, baru saya tularkan ke tempat lain. Alhamdulillah, kalau dilihat dari Google Maps, teman-teman dan juga Mbak Desi, lihat Google Maps, ketik pencegah krisis planet gitu ya. Sudah ada 1.250-an orang yang memberikan komentar positif dan bintang 5. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa kita sudah bergerak. Tiongkok mengundang kami, salah satu konsiderasinya itu Google Maps. Dan juga website kita. Kami 2 kali ke sana. Nah,
saya ingin menularkan kepada seluruh warga. Bahkan yang datang ke sini pun saya kumpulkan di WhatsApp grup pencegah krisis planet. Ya, jadi kunci untuk mereplikasi ke 2 juta RT yang ada di seluruh Indonesia, Taufik. Baik, jadi sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Rukun Warga Rukun Tetangga se-Indonesia, saya ingin melakukan dulu, baru kita tularkan. Takut saya kalau saya ngomong tapi saya belum pernah berbuat. Kan ada Quran surat 61 As-Saff ayat 2 dan 3 kan gitu ya. Kaburamatan indoleh antakum malataf alun. Kamu jangan mengatakan kalau kamu tidak pernah kerjakan. Walk the talk ya. Nah, itu dia. Hafal banget Mbak Desya. Jadi saya melakukan dulu baru saya berbagi. Nah, replikasi sudah mulai berjalan. RW 1 Pondok Bambu saya datangkan 500 tanaman produktif supaya lebih hijau. Dapat oksigen, tarik karbon dioksida, masyarakatnya kan harusnya lebih tenang. Kita merasakan kalau ada tanaman itu kan kita lebih segar. Kemudian RW depan, insya Allah akan saya kasih 100 ayam telur. Saya tanggung jawab, saya menyurati Dinas KPKP Provinsi untuk meninjau ulang, mohon maaf ini, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang larangan unggas di kawasan pemukiman. Tolong tinjau ulang. Di surat yang saya ajukan sudah saya tambahkan 17 SOP bagaimana beternak, bukan beternak, memelihara ayam supaya tidak bau. Oke, ini menarik karena mungkin yang dijadikan concern kan karena bau, karena nanti dianggap jadi sumber penyakit dan tidak nyaman dan lain sebagainya. Tapi cara mengatasi ini semua supaya peraturan itu juga bisa diubah, ya, bagaimana? Saya membuat 17 SOP, bagaimana membuat alas kandang, bagaimana memberi makan ayam, bagaimana bahkan mitigasi risiko kalau sampai bau. Saya datangkan mesin pencacah daun, kekuatan 400 watt, 700 sampai 1000 kg per hari, listriknya dari PLTS, dari Allah lewat PLTS. Itu juga saya datangkan untuk membantu mengamankan 100 ayam di RW depan. Saya tanggung jawab. Sekaligus saya teliti. Kami kebetulan dosen hukum lingkungan Mbak Desi dan teman-teman. Nah ini nih karena punya ilmunya, jadi betul-betul paham ya bagaimana melakukannya dan cara melakukannya. Tapi khusus mengenai ini ayam ini, karena menurut saya ini kan sangat menarik. Apalagi kalau kita bicara mengenai kebutuhan gizi dengan yang murah ya dan juga bisa bisa menjadi cepat dan menjadi sumber ekonomi. Ini prototipenya dimulai di sini. Di sini. Nanti kita lihat ke atas, nanti sama-sama lihat biar Mbak Desi kebayang suasana kebatinannya begitu. Kami hanya butuh sebetulnya 3 ayam cukup. 3 ekor cukup. 3 ekor karena kan rumah kami isinya cuma 3 orang. Per hari 3 telur ya. Iya, itu kan udah lumayan banget saving 10.000 kan gitu. Wah berkah banget sampai merinding gitu ya. Jadi bayangkan kalau sahabat kami ketua RT seluruh Indonesia yang masih punya tanah kosong yang tidak ada larangan memelihara unggas, gaspol. Nah, jadi sekarang bagaimana cara untuk mengubahnya atau prosedurnya yang perlu dilakukan? Saya sudah bersurat ke Dinas KPKP meminta tolong disurvei kita. Tolong SOP kita disebar dulu test the water. Jangan kemudian kita kacamata kuda, pokoknya nggak boleh, jangan. Kalau saya salah, saya akan ikut peraturan daerah. Tetapi kalau saya benar, tolong peraturan daerah diperbaiki. Ini kan niatnya untuk menghabiskan sampah. Kalau takut isu flu burung, flu unggas, kami gunakan ekoenzim. Setiap akan diberikan makan semprot ekoenzim. Kami gunakan ekoenzim, kami beri minum ayam kami dengan kupeja, kunyit, temulawak, jahe. Jangan cuma manusianya doang gitu. Ayam juga 2 hari sekali kami beri itu. Iya, dan itu katanya buat omega 3-nya kan bagus ya di telurnya itu sendiri. Semua telur ayam katanya kan ada omega 3-nya. Kalau mau bikin kuning dikasih semacam kayak chiaseed gitu ya, atau spirulina itu jadi oranye tuh si kuning telurnya. Nah, ini dari respons atau feedback dari teman-teman RW di sini itu bagaimana? Mereka cukup antusias atau biasanya kan kalau antar RT kan ada competitive spiritnya tuh, ada sirik-sirik kan, ada cemburunya. Ini bagaimana supaya semuanya itu mindsetnya, visinya itu sama? Alhamdulillah memang 2 tahun pertama kami dianggap selfish. 2 tahun pertama kami dianggap egois mementingkan RT kita sendiri. Tetapi 2,5 tahun kami mulai bergerak. Sebelah dapat CCTV, dapat speaker toa, dapat gapura yang sama. Kemudian RT RW depan kita beri 100 ekor ayam, kandangnya premium kami buatkan juga. Itu beri dari kas RT dari 08 atau dari CSR? Dari CSR. Ya. Nah, Taufik, ini inisiatif betul-betul dari bottom up ya, dari warga sendiri, khususnya dari ketua RT-nya.
dan keteladanan itu memang ternyata menjadi salah satu kunci ya membuat program ini sukses. Nah biasanya kalau yang sukses-sukses itu banyak orang tuanya kan kalau yang ingin mengadopsi kesuksesan itu. Nah selama ini bagaimana dukungan dari pemerintah daerah yang lebih tinggi lagi? Baik. Mereka mendukung, memberi kemudahan, bahkan menjadi inilah sumber kebanggaan bagi daerah ini. Saya Jakarta terus terang Timur. di awal ini kan saya ingin kita bisa mandiri. Di blueprint kami, salah satu konsiderasinya mengingatnya kan Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Asta Cita Pemerintah. Alhamdulillah, Asta Cita Pemerintah dari 87 sudah ada di sini, Mbak. Peningkatan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, pekerjaan berkualitas, negara hadir mengajari Mas Fadil, Mas Arsad untuk belajar ikan budidaya dan ikan konsumsi. Artinya negara hadir, pemerintah daerah mendukung kita. Kemudian kementerian lembaga juga sudah banyak yang datang, Pak Ara gitu, meminta Bu Dirjennya ke sini, Pak Gubernur meminta Kepala Bapedanya ke sini, dan banyak kementerian lembaga yang sudah datang ke sini lah. Pembangunan dari bawah, pembangunan berwawasan lingkungan, penciptaan rasa aman. Kemudian yang ketujuh ini gotong royong dan ideologi lah gitu ya. Kita sudah ada. Yang 8 saya lupa nih apa. Kalau SDGs di tempat ini sudah ada 3, 6, 11, 12, 16, 17. 6. Air bersih, 11 kota dan komunitas berkelanjutan karena kami survival arsitektur itu. Kemudian 12 konsumsi yang bertanggung jawab. 16 tata kelola yang baik. Kami punya aplikasi RT online. Jadi nggak cuma bangunan fisik, Mbak. Laporan keuangan pun kami transparan dan akuntabel. Transparan, terbuka untuk umum, akuntabel, terukur. Tuh lihat, uang saya sekarang tinggal berapa nih? Sebentar lagi. Betul-betul transparan. Ya ini jelas lah, ini Pak Taufik ini orang akuntan dan orang yang memang ASN juga. Rp628.571 dipakai untuk apa saja. Kemudian warga kami ada 63 kakak siapa saja di Gang 8, Gang 9, Gang 10. Langsung Luar ke biasa. WhatsApp. Jadi tahu ya, Yes. jadi Kalau pakai setiap rupiah itu larinya Oke. kemana. Kalau pakai laptop, aplikasi ini bisa ada menu untuk validasi data bansos. Kalau ada tetangga kita di area sebelah, rumahnya berlantai-lantai, mobilnya spot, TV-nya tipis, terima bansos. Bener nggak? Bener, tapi nggak boleh. Nah, yang paling tahu siapa? Kan kita ketua RT. Jadi di sini ada 3 inovasi besar. Media pencegah krisis planet, aplikasi RT online, yang ketiga kolam lele itu yang membuat kami diundang ke Tiongkok dalam acara Chungkefei Tian Pao. Mereka mau ingin belajar apa dari? Mereka pengen tahu 4 pertanyaan. 5 sih, yang kelima saya lupa. Gini, lucu, ini pertanyaan buat Pak RT apa Pak Menteri gitu ya. Mr. Taufik, bagaimana Anda dianggap sebagai model inovasi di Indonesia? Mr. Taufik, bagaimana dukungan Anda terhadap pemerintah Anda, Mr. Prabowo, dalam hal Asta Cita Pemerintah? Yang ketiga, Mr. Taufik, bagaimana Anda menjaga keberlanjutan program Anda? Mr. Taufik, bagaimana Anda menghadapi warga yang tidak sepakat dengan Anda? Itu pertanyaan buat Pak Menteri apa Pak RT gitu. RT kan menterinya secara mikro, tapi menurut saya ini bisa dijadikan contoh untuk bagaimana pemerintah kita melakukannya. Jadi apa jawabannya? Baik, jawabannya yang menarik adalah kami menjaga keberlanjutan dengan menggait sebanyak-banyaknya pengurus RT. Kita tidak harus menjadi pejabat untuk bermanfaat. Iya. Jadi kalau bangunan rumah kita atapnya bagus, dindingnya kokoh, pondasinya rapuh, bangunan nggak akan kuat lama kan. Kalau RT kuat, negara kan akan hebat. Terus jawaban-jawaban itu apa yang diberikan kepada China? Untuk menjaga keberlanjutan, saya membuat di website itu, pengurus kami diperbanyak. Rumah 40, pengurus saya 20. Separuhnya kan jadi suksesi. Kemudian, saya siapkan SOP-SOP di sana juga. Bagaimana cara bermusyawarah, bagaimana cara menangani konflik internal, bagaimana cara bagi hasil. Semua belajar dari Tiongkok. Saya sedot ilmunya, saya terapkan di sini. Bahkan pembagian tadi kan saya belajar dari sana. Jangan pelit gitu. Karena kan kita harus dijaga kesinambungannya, sustainable-nya gitu. Alhamdulillah kami sudah membuat program kerjasama dengan orang-orang yang pernah datang sini, yang terkumpul di grup. Saya himbau untuk membuat perjanjian kerjasama, ditandatangani, kemudian dijadikan dasar, kita tulis di website. Mereka sudah menulis, in case besok ada uang lebih dari CSR, saya akan alihkan ke mereka. Jadi ya pelan-pelan lah kita bantu pemerintah dari bawah. Nah biasanya kan
top down ya, semua itu top down dari atas ke bawah. Nah sekarang ini supaya bottom up-nya sampai ke tadi pertanyaan dari China ini, bagaimana bisa mempengaruhi kebijakan di bawah pemerintahan. Yes. Yang Makanya sekarang, kan? saya ingin membuktikan bahwa kita bisa mandiri. Yang saya pukul, yang saya cubit sebetulnya swasta-swasta yang punya CSR ini sebenarnya. Di luar sana, Mbak, saya pernah diundang perusahaan gede, 68 kilo dari sini. Di sana sudah berpanjang lebar, berbusa-busa cerita, terakhir ditanya, Mr. Taufik, what do you want from us? Saya butuh CSR Anda, saya butuh SEG dong, saya butuh TJSL-nya, bantu kita. Mohon maaf Pak Taufik, Anda tidak masuk di ring 1, ring 2, ring 3, ring 10 kita. Sedih nggak? Saya langsung berpikir, ya, berpikir, iri saya dengan RT-RT yang ada di Sudirman Tamrin. Di sini nggak ada PT-PT dekat. Waduh, kalau saya di sana RT saya sudah kayak apa? Ya kenapa nggak ajak ini dong, ajak ngobrol, ajak ketemu. Ini kan sebagai wakil ketua umum asosiasi RT, supaya ini bisa direplikasi secara nasional ya, dimulai dulu dari seluruh Jakarta. Siap. Saya sampaikan ke Mbak Desi dan teman-teman CNN Indonesia, saya dapat perintah dari Ketua PMPR untuk mengumpulkan 550 Ketua RT se-Indonesia di gedung MPR, beliau mau orasi. Ini belum saya wujudkan karena berkaitan dengan time is money, gitu ya, dengan duit. Ngumpulin, menggerakkan kan butuh ongkos. Jadi saya berpikir boleh nggak ya ke Pak Ketua MPR kalau misalnya ini hanya Jabodetabek gitu lah biar murah. Iya, nggak gitu, harus muluk-muluk, tapi mulai dari dulu, sini. Siap. Karena di sini, di prototipe yang paling kecil ya, RT ini sudah berhasil, sudah bergerak, sudah mendapatkan perhatian, apresiasi dari internasional, sudah cukup banyak juga CSR yang membantu. Perlu diviralkan, perlu direplikasi ke seluruh, khususnya di tempat-tempat pemukiman yang lumayan cukup padat seperti kota-kota besar ya, karena masalah urban itu sama ya, sampah pengelolaannya dan juga kemiskinan ini juga bisa bagian dari bagaimana mengelola lingkungan tapi ekonomi yang bersumber dari rumah tangga gitu. Alhamdulillah kami sudah membuat program kerjasama dengan orang-orang yang pernah datang sini yang terkumpul di grup. Saya himbau untuk membuat perjanjian kerjasama, ditandatangani, kemudian dijadikan dasar, kita tulis di website, mereka sudah menulis. In case besok ada uang lebih dari CSR, saya akan alihkan ke mereka. Jadi ya pelan-pelan lah kita bantu pemerintah dari bawah. Mudah-mudahan sih didukung. Mudah-mudahan sih pemerintah melihat kita kemudian direplikasi karena inovasi kita sudah mendunia. Orang sudah melihat. Mungkin secara key message-nya bagaimana dari istilahnya mulai dari RT itu, ini kan harus ada perubahan mindset juga ya, dan apa kuncinya untuk bisa mengubah satu RT itu bisa menjadi sesuatu yang tadi lingkungannya terjaga, masyarakatnya juga saling peduli, saling menjaga keamanan, karena di sini ada aspek hukumnya juga amannya, sehingga RT itu betul-betul rukun. Dan yang paling penting lagi itu kita juga punya target ya, secara global dan secara nasional kita punya target mengurangi emisi, kita punya target untuk menjaga lingkungan dan lain sebagainya. Yang sekarang ini masih target-target saja, tapi ini bisa menjadi salah satu cara untuk memberikan solusi memenuhi target itu. Saya ingin, saya sudah berusaha menghubungi beberapa perusahaan besar untuk membantu menghitung emisi karbon yang di saving di sini, karena konon ada carbon trading lah gitu ya. Hari ini sudah ada yang respon saya akan minta datang tolong hitung. Dulu kawasan kami belum ada 800 tanaman produktif, sekarang kan ada. Kan bisa dihitung berapa carbon saving di tempat kita. Sawo kecik saja yang umur 1 tahun itu bisa saving 57 kg karbon dioksida. Kalau saya sering bersepeda ke kantor, dari sini ke kantor 16 kilo, itu tuh saving 5,7 kg karbon dioksida dibandingkan kita menggunakan mobil. Artinya dengan tanaman yang dulunya nggak ada menjadi ada, ini kan bisa dihitung. Tujuannya apa? Supaya nanti CSR ini yang ngasih ke lingkungan, di aplikasi saya sudah saya siapkan fieldnya. Saya ingin membantu juga, makanya mohon maaf yang saya colek as far as today, perusahaan-perusahaan yang punya CSR. Saya himbau teman-teman dimanapun berada, RT-RT-nya siapkan proposalnya. Siapa tahu dengan mendengar diskusi kita ini, kemudian pemerintah mendorong CSR, bantu tuh Pak Taufik untuk membantu replikasi ke tempat lain. Dan harus lebih sering lagi nih penyuluhan kepada ketua RT-RT lain yang
Ini totalnya ada 2 juta di seluruh 2.700.000. 2.700.000 seluruh Indonesia. Siap. Tapi ini kuncinya memang dari ketua RT-nya, keteladanan. Tapi bukan, ini Taufik sendiri ini bukan siapa-siapa. Siap. Justru karena ilmu yang dimilikinya dan latar belakangnya dan juga ketertarikan. Coba mungkin jelaskan sedikit. Ini Taufik ini punya PhD, memang doktor. Doktor saya 2 kali. 2 kali. jadi sebenarnya ini sesuatu yang menarik bagi saya ya. Ya. Kenapa Taufik sendiri itu bisa menjalankannya karena memang memiliki ilmunya dan kemampuannya dan juga visinya. Siap. Coba, a little bit about yourself. Oke, jadi saya Dengan tahu. begitu Oke. panjangnya Yes, ya. jadi diplomanya. saya punya slogan, semakin tahu, semakin banyak tidak tahu. Pernah nggak teman-teman sahabat CNN Indonesia baca buku, Mbak Desi mungkin pernah baca buku, kemudian kita gini, oh ternyata kayak gini ya, gitu. Padahal sejauh itu kita ngerasa udah paling hebat. Begitu lihat sesuatu yang baru, kita berpikir, oh ternyata kayak gini. Nah itulah yang ada di benak saya. Setiap ketemu orang, saya jadikan sebagai guru. Setiap diajak ke suatu tempat, saya jadikan itu sebagai sekolah saya. Kalau ketemu Mbak Desi kayak gini, sebenarnya harusnya saya harus lebih banyak nanya ke Mbak Desi gitu. Karena kan saya akan mengosongkan isi kepala saya akan dengarkan masukan dari Mbak Desi. Makanya Mbak Desi, kalau sering ketemu orang di luar sana, ada program yang bagus, tolong kasih tahu saya, akan saya uji coba di RT saya. Siapa tahu di luar sana ada apa misalnya, sini tak tes, tak tambahin jadi itemnya. Contoh ada sahabat kita di Bandung, ada lahan parkir banjir, ada bagang ikan, berarti kan nambah 2 item. Di sana ada lagi apa gitu, sini bawa sini. Kalau nggak bisa ya mohon maaf kita nggak bisa aplikasikan kan. Nah makanya Tapi gelarnya begitu banyak loh. Ini bukan hanya sembarangan RT nih. RT dengan PhD-nya, doktoralnya saja sudah 2 itu, dan gelar dan sertifikat internasional yang dimilikinya juga cukup banyak. Jadi luar biasa saya lihat ini. siap. Jadi tadi jangan harus menunggu menjadi pejabat untuk bermanfaat. Kata Mbak, khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat orang lain. Saya diajari orang tua kami, kebetulan masih hidup 84 tahun, patah kaki. Beliau meminta yang penting kowe bermanfaat apa enggak nganggo lingkungan gitu. Apapun jabatannya kan gitu Mbak. Jadi teman-teman Mbak Desi, kita sama-sama belajar nih, kalau punya ilmunya terapin ke lingkungan, bisa apa enggak kan gitu. Baik, Taufik Supriyadi Siap, sebagai bagus, founder Gerakan Pencegah Krisis Planet dan juga penggagas Survival Architecture Indonesia. Kita harapkan bahwa semakin banyak kita belajar, juga semakin banyak teman-teman juga ingin berkolaborasi, karena kuncinya memang kolaborasi. Tapi yang jelas bagi saya sendiri sangat terinspirasi karena ini bukti nyata bahwa kalau misalnya biarkanlah untuk berinovasi, ya, masyarakat atau warga itu bisa dan sanggup mencari solusinya untuk masalah-masalah yang mungkin dianggap saat ini wah harus top down, harus ada regulasinya, pemerintahnya dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu semua bisa dimulai dari bawah dan ini bisa menjadi salah satu contoh yang baik. Terima kasih sekali lagi Bung Taufik Supriyadi. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa acara ini dapat Anda saksikan di cnnindonesia.com dan juga di CNN Indonesia YouTube ya, Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Bye-bye.